mungkin kita tidak perlu panik dan saya sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa sebenarnya untuk industri makanan minuman tidak perlu sampai lockdown karena ini sangat berbahaya sekali terhadap ketersediaan. Meskipun sekarang ini kondisi semua aman. Kami pastikan kami sudah melakukan survei ke beberapa perusahaan dan semua menyatakan bahwa semua stok tersedia aman dan mudah-mudahan tidak ada masalah di logistik di bahan bakunya ataupun ada aturan-aturan yang sampai lockdown. Nah, ini yang kita harapkan supaya semua tersedia. Karena pangan itu mau tidak mau menjadi andalan, apalagi pangan olahan di tengah situasi COVID-19 seperti ini. Beberapa negara seperti China yang mengawali COVID-19, mereka mengandalkan pangan olahan sebagai substitusi untuk pangan segar ataupun pangan olahan restoran dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini harus diandalkan dan menjadi cadangan pangan yang perlu disiapkan oleh pemerintah, jangan sampai lockdown seperti itu. Kalau misalnya work from home misalnya itu bisa dilakukan, tapi bukan untuk level pabrik atau manufacturing, tapi level office ataupun back office yang bisa dikerjakan dari rumah. Sedangkan untuk pabrik sama sekali tidak memungkinkan untuk dilakukan hal itu. Jadi saya pastikan stok sementara aman untuk pangan olahan. Strategi-strategi baru yang sudah dipersiapkan dari sekarang untuk industri Mamin. Oke, kita tidak berbicara mengenai lockdown yang menimbulkan kepanikan. Tetapi ketika pemerintah memperpanjang masa darurat corona, dan kita sendiri belum tahu ini perpanjangan masa darurat corona akan sampai kapan. Karena kita juga akan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti Pak, yang akan berpengaruh banyak ke industri Mamin. Ya, benar. Jadi menurut keterangan BNPB bahwa masa perpanjangan darurat corona tidak mempengaruhi ke operasional, tapi ini lebih kepada kewaspadaan nasional bahwa corona ini masih terus berjangkit. Nah, oleh sebab itu saya dari industri makanan minuman tentunya kita selalu mengimbau kepada semua anggota untuk mempersiapkan cadangan stok baik itu bahan baku maupun barang jadinya, dan kita harapkan juga ini bisa terus didistribusikan sampai ke daerah-daerah. Untuk mengantisipasi kalau suatu saat misalnya ada satu area atau satu daerah yang parah penyebarannya sudah tersedia. Ini kita lakukan antisipasi ini supaya tidak terjadi kelangkaan. Memang beberapa waktu lalu ada kelangkaan seperti gula, beras, minyak goreng dan lain sebagainya, sehingga Barreskrim perlu membatasi. Tapi sebetulnya stok cukup, hanya saja sebetulnya masalah waktu. Karena ini diserbu pada saat-saat tertentu, sedangkan logistik butuh waktu. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu panik. Stok tersedia dan tidak kekurangan. Jadi tidak perlu panik. Ya. Pak Adi Lukman, ini pesan utama dari kita semua adalah tidak perlu terlalu panik. Tetapi dengan himbauan pembatasan yang sudah diedarkan kemarin, menurut Anda pasar bereaksi seperti apa sih Pak? Karena kita waktu itu juga hari H ketika ada edaran, ada pembatasan pembelian barang-barang tertentu, malah justru direspon sangat panik oleh masyarakat yang malah justru melakukan perburuan. Justru benar ini Mas Erwin, jadi karakteristik orang Indonesia memang seperti ini. Kalau dibatasi malah diserbu. Oleh sebab itu kalau saya pribadi lebih condong tidak perlu ada pembatasan, tapi kita kan stok lebih banyak lagi. Kalau perlu kita bersama-sama pemerintah melakukan operasi pasar, kita menunjukkan bahwa stok cukup misalnya. Dan memang dengan adanya surat Barreskrim pembatasan itu ada beberapa supermarket ataupun toko yang diserbu. Ya, itu kita tidak inginkan hal itu terjadi. Apalagi kalau sampai lockdown, karena di pengalaman di beberapa negara, terutama di Malaysia kemarin saya dapat info terjadi penyerbuan besar-besaran ke supermarket karena adanya lockdown. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Maka saya sangat mengharapkan pada semua pihak, terutama pemerintah daerah, bersama-sama mensosialisasikan ke masyarakat bahwa stok cukup, jangan panik, dan kita siap dari industri untuk bersama-sama menyediakan stok itu bersama pemerintah. Ya. Memang nature-nya biasanya masyarakat kita secara psikologis lebih mudah panik ketika ada pembatasan. Mengantisipasi Pak, karena kekhawatiran bersama kita adalah panic buying yang bisa terjadi dengan konteks kondisi saat ini kapan saja.
Ya, kapasitas yang dimiliki oleh industri Mamin kita seperti apa sih Pak dalam hal menyuplai dan juga ya, menyediakan, karena Anda akui ini sebenarnya permasalahan kita hanya di logistik yang takes time terkadang benar. untuk bisa sampai ke end product usernya. Benar, sebenarnya ini secara kebetulan kami dari Januari itu sudah meningkatkan kapasitas produksi, bahkan beberapa industri sudah sampai 3 shift penuh. Dan untuk bahan baku juga sebenarnya kita sebelum liburan Imlek itu kita sudah menyiapkan bahan baku lebih dari stok rata-rata untuk mengantisipasi. Tapi ternyata memang ada perpanjangan libur di beberapa negara seperti di China karena masalah COVID ini. Nah, kita sudah meningkatkan itu 3 shift. Rata-rata sudah banyak yang meningkatkan 3 shift dan malah justru kita khawatir pembelinya tidak ada ini yang Nah itu kita ya. khawatirkan justru. Kalau dari sisi supply saya kira tidak perlu ditakutkan. Ini poin menarik juga Pak Adi Lukman kalau kita berbicara malah pembelinya tidak ada. Demand side Anda melihat sampai per hari ini seperti apa sih Pak? Apakah ada disrupsi juga selain tadi bahan-bahan pokok yang menjadi aksi perburuan di panik buying? Demand side secara umum untuk industri Mamin sampai per hari ini apa yang Anda lihat perjalanannya? Saya lihat memang ada poin titik-titik tertentu yang diserbu sehingga demand-nya sangat tinggi sekali, lonjakannya sangat tinggi sekali. Tapi secara keseluruhan kemarin bahkan saya ada dengar yang belum saya konfirmasi, ada beberapa retail yang mengurangi ordernya karena ketakutan tidak ada pembeli. Justru ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu kami mengusulkan kepada pemerintah yang perlu dijaga justru saat ini adalah bagaimana tetap menjaga daya beli masyarakat supaya mereka tetap bisa membeli terutama makanan minuman karena ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jangan sampai makanan minuman ini tidak bisa dibeli atau kekurangan. Nah, inilah yang kita usulkan ke pemerintah. Di Baik. tengah kita apresiasi pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif termasuk PPh 21, PPh 25, kemudian beberapa biaya masuk dinolkan dan lain sebagainya. Ini Kemenko membuat ini memang dalam rangka supaya pangan ini tersedia dengan baik dan aman dan distribusi sampai ke daerah-daerah. Baik. Dan kita ingin daya beli inilah yang diangkat oleh pemerintah.